Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas modul persiapan untuk penilaian akhir semester. Oke, materi yang akan kita bahas di sini adalah limit dan derivatif trigonometri ya. Limit dan turunan. Derivatif itu maksudnya turunan ya. Limit trigonometri dan turunan trigonometri. Nah, pertama kita akan bahas tentang limit. Untuk limit, cara penyelesaian limit itu kita harus mensubstitusi ya. Jadi kita substitusi dulu batas limitnya ke persamaan. Itu yang pertama-tama harus dilakukan ketika ingin menyelesaikan bentuk limit. Disubstitusi dulu batasnya ke fungsi. Lalu itulah nilainya. Atau kalau ternyata hasilnya hasilnya tak tentu gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu berupa 0/0, nilai tak tentu ya, 0/0, atau tahingga per tahingga, atau tahingga dikurang tahingga. Nah, ini adalah nilai-nilai tak tentu. Kalau ketemunya nilai-nilai tak tentu, baru kita lakukan dua hal ini. Simplify atau trigonometri, rumus-rumus trigonometri. Ya gitu ya, rumus limit trigonometri. Kalau untuk penyederhanaan, kalian harus ingat-ingat rumus-rumus trigonometri ya. Rumus trigonometri yang ada di sini ya, identitas trigonometri, kemudian jumlah sudut rangkap, seperti itu. Untuk kalau bisa disederhanakan, ya sudah, berarti kita akan gunakan metode penyederhanaan. Ingat ya, setelah disubstitusi, awal-awal tuh harus disubstitusi dulu. Kalau hasilnya bentuk tentu, 0, tahingga, min tahingga gitu ya, atau angka gitu. Nah, ini merupakan angka tentu. Nah, ini adalah jawaban. Tapi kalau misalnya tidak tentu, seperti 0/0, tahingga per tahingga, tahingga dikurang tahingga, maka kita harus lakukan dua hal ini. Gitu ya. Nah, untuk rumus trigonometri, rumus limit trigonometri ini yang kalian ingat ya, kalau misalnya dia bentuknya adalah fungsi per sinus dengan derajat sudut trigonometrinya sama dengan fungsi gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya kita tinggal bagi saja koefisien dari fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Contoh yang pertama nih, x per sin x, x per sin x. Di situ kan sama-sama x, yang bawahnya juga x juga kan, sudut trigonometrinya. Ya udah, berarti jawaban limitnya itu adalah dia mendekati 1. Begitu juga dengan x per tan x. Begitu juga apabila dia terbalik ya, sin x per x atau sin x per x atau tan x per x. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalnya di depannya ada angka, kita tinggal ambil koefisiennya saja gitu ya. Misal ax per sin bx, berarti dia sama juga seperti sin ax per bx. Hasilnya itu adalah a per b, koefisien per koefisien. Begitu juga kalau sin per sin, tan per tan, atau mix gitu ya, sin per tan atau tan per sin. Nah, itu sama. Kita tinggal ambil koefisien dari sudutnya saja. Nah, kalau misalnya sudutnya berupa campuran gimana? Untuk trigonometri, rumus limit trigonometri ya, dia harus x-nya itu mendekati 0, harus mendekati 0 sehingga dia mempunyai rumus seperti ini gitu ya, harus selalu 0. Kalau misalnya dia tidak 0, pastikan sudutnya berupa batas gitu ya. Sudutnya itu merupakan batas gitu. Sehingga kalau misalnya ini biasanya sih memang selalu seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya x yang sigma kurang c, maka dia batasnya jadi c dikurang c juga. Jadi x dikurang c dikurang c kan 0, mendekati 0. Ini mulanya tadi adalah x menuju c ya, x mendekati c atau x menuju c. Nah, jadi dari x menuju c ini sama saja seperti x dikurang c menuju 0. Nah, berarti kita bisa ubah kan variabel x di sini hanyalah x dikurang c. Nah, gitu. Jadi menujunya berubah jadi 0. Kalau misalnya menujunya udah berubah jadi 0, maka kita bisa gunakan fungsi ini. Makanya untuk yang di rumus yang ini ya, yang kita gunakan sudutnya itu adalah
X dikurang sekian atau X ditambah sekian, menyesuaikan dengan si batasnya itu gitu ya, menyesuaikan dengan batas trigonometrinya. Nah, tinggal kita cari deh, tinggal kita bentuk, tinggal kita ubah ya, dia harus sama bentuknya, X min C, kemudian ini juga X min C ya, kalau atau X plus C atau X plus bawahnya juga harus X plus C gitu. Jadi jawabannya tinggal hasil dari koefisiennya gitu ya. Itu untuk fungsi per sin per fungsi, atau fungsi per tan, atau tan per fungsi ya, atau sin per sin, tan per tan, atau dicampur sin per tan per sin. Sama persis seperti yang 1 sampai 4 ini ya, sama seperti 1 sampai 4 ini, bedanya di batasnya saja. Dia batasnya menuju angka, bukan menuju 0. Maka dia akan berlaku sama saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau selanjutnya adalah kalau menujunya itu adalah menuju tahingga gitu ya, limit yang menuju tahingga. Apabila disubstitusi ya, lagi-lagi yang harus kita lakukan di sini adalah substitusi gitu ya. Apabila ketika disubstitusi hasilnya seperti ini, maka ini adalah jawaban gitu ya. Ini adalah jawaban. Langsung bisa kita jawab kayak gitu. Jawabannya berupa ya apakah ini, apakah tahingga, apakah minus tahingga gitu ya. Apakah tahingga, ini tahingga, minus tahingga, tahingga atau minus tahingga nih. Kalau misalnya hasilnya seperti ini, dia merupakan jawaban gitu ya. Tapi kalau hasilnya seperti ini, dia merupakan tak tentu gitu ya, tak terdefinisi. Ini bukan jawaban, sehingga kita harus entah di simplify atau kita gunakan rumus kayak gitu. Kalau kalau hasilnya 0 kali tahingga, atau 0 dikali min tahingga, atau tahingga dikurang tahingga, atau tahingga per tahingga gitu ya, atau 1 pangkat tahingga, atau tahingga pangkat 0. Nah, di sini juga kita harus ingat-ingat bentuk limit ya. Ini sebelumnya sudah pernah dibahas, bentuk limit dari X menuju tahingga dari 1 per X. Nah, berarti kan ini 1 per tahingga ya. Nah, limit 1 per tahingga ya. Limit 1 per tahingga itu adalah 0. Oke, jadi ini adalah suatu ketentuan gitu ya. Kan 1 per tahingga itu kan harusnya nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan limit, maka 1 per tahingga itu adalah mendekati 0 gitu. Maka kita anggap nilainya adalah 0. Nah, kita ke yang aljabar dulu. Untuk yang penyelesaian aljabar, ini ada 2 jenis gitu ya. Kalau misalnya dia bentuknya adalah pangkat polinom, pangkat banyak gitu ya, dan bentuknya akar dikurang akar. Kalau misalnya dia pangkatnya berupa pangkat polinom, ini kan kalau disubstitusi itu hasilnya nanti akan menjadi tahingga per tahingga gitu ya. Nah, ini jadi tidak tentu, tidak bisa diselesaikan, maka kita selesaikannya dengan rumus. Caranya itu adalah kita cek pangkat tertingginya ya, pangkat tertingginya kita cek. Nah, setelah kita temukan pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang ya, dari penyebut dan pembilangnya dua-duanya harus sama pangkat tertingginya, baru kita ambil koefisiennya ya. Berarti kalau pangkat tertingginya di sini P ya, terus ini ada R-nya juga sama, misal P sama R-nya sama gitu, sama-sama 10 misal, berarti X pangkat 10 limit ya per CX pangkat 10. Nah, berarti hasilnya itu adalah tinggal kita ambil koefisiennya saja, A per C gitu. Tapi kalau misalnya P sama R pangkat tertingginya adanya yang di atas doang gitu, misalnya yang di pembilangnya saja. Misal dia AX pangkat 10 per, nah ternyata ini CX nya pangkat 9. Nah, nggak ada kan pangkat 10-nya. Maka kalau misalnya dia nggak ada gitu ya, jawabannya adalah tahingga, karena dia A per 0 kan, dia nggak punya. A dibagi 0 tahingga gitu ya. Tak terdefinisi ya. Oke, karena dia limit, jadi A per 0 itu adalah tahingga gitu ya, limit. Nah, kemudian
mana lagi, kalau misalnya AX ternyata yang lebih besar itu adalah yang bawah, CX pangkat 10. Di sini misal AX pangkat 9. Nah, kalau berarti yang di pangkat tertingginya kan 10 ya kan? Di atas nggak ada 10, berarti kita anggap atasnya itu 0 ya, 0 per, karena nggak ada jadi atasnya 0, bawahnya koefisien tertingginya C, 0 per C itu adalah 0. Maka kalau misalnya yang atasnya paling tinggi, jawabannya tak hingga. Kalau yang bawahnya yang paling tinggi, jawabannya itu adalah 0. Kalau misalnya atas dan bawah sama, jawabannya itu adalah pecahan dari koefisiennya, seperti itu. Nah, ini semoga nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi yang penting kita selesaikan dulu pangkat-pangkat tertingginya. Apakah harus dipangkatkan dulu, apakah harus diakarkan dulu gitu ya. Jangan lupa koefisien-koefisiennya mengikuti gitu. Ikut di pangkat, ikut di akar gitu ya. Nah, setelah kita temukan dalam bentuk yang sederhana, yang kita operasikan itu hanya yang bagian depannya saja. Karena bagian belakangnya itu tidak terlalu berguna gitu ya, nggak akan diambil, hasilnya nanti akan jadi 0. Jadi kita nggak usah operasikan itu, kita operasikan yang paling depannya saja. Setelah itu baru deh kita ambil koefisiennya. Nah, untuk yang B, kalau dia bentuknya akar, nih hasilnya kalau kita substitusi bentuknya itu adalah bentuknya tak hingga dikurang tak hingga gitu ya. Tak hingga dikurang tak hingga. Nah, ini kan dikurang ya. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah pertama, kalau misalnya A-nya sama-sama angkanya ya, kalau misalnya angkanya sama, maka kita gunakan rumus ini. Semoga kalian masih ingat ya. Tapi kalau misal ini misal sama-sama 1 atau A-nya 1, P-nya 1 atau A-nya 4, P-nya 4 gitu. Kita gunakan rumus ini. B dikurang Q per 2 akar A. B-nya ini, Q-nya ini yang kedua per 2 akar A. Akar ini. Oke. Dan di sini jangan lupa ini tandanya harus dikurang. Ya, jangan kalau misalnya masih ditambah ya berarti harus dibikin dia kurang dulu tandanya. Nah, kemudian kalau misalnya A-nya lebih besar dari P, ternyata ini beda nih. Yang ini misal 3, yang ini ternyata 2 gitu. 3x kuadrat, yang ini 2x kuadrat bla bla bla. Nggak usah dicari pakai ini karena rumus yang ini hanya kalau digunakan kalau A dan P-nya sama gitu ya. Koefisien dari variabel x pangkat 2-nya sama. Tapi kalau misalnya beda, langsung aja hasilnya adalah tak hingga. Itu kalau yang depan lebih besar gitu ya. Tapi kalau yang depannya lebih kecil, misal di sini x kuadrat, terus yang P-nya misal jadi 3x kuadrat. Nah, kan yang belakangan lebih besar dibanding yang depan. Maka jawabannya itu adalah min tak hingga. Nah, untuk yang tidak sama seperti itu, kalian nggak usah repot-repot ngitung gitu ya. Jawabannya langsung aja antara tak hingga atau min tak hingga. Tinggal kita perhatikan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dan yang kita perhatikan juga adalah di sini bentuknya minus gitu ya, dikurang. Kalau misalnya dia sama, baru kita pakai rumus B min Q per 2 akar A. Gitu. Kalau misalnya bentuknya belum akar gimana? Dijadikan bentuk akar dulu. Misal dia bentuknya masih akar A. Nanti sebenarnya ada contoh ya. Misal di sini bentuknya ada akar bla bla bla. Terus di sini bentuknya masih min 2 plus 3, min 2x plus 3 gitu. Nah, ini kan belum akar dikurang akar. Ya udah kita bikin akarnya adalah ini udah min udah dikurung ya. Jadi akar 2 karena udah dikasih akar kita kuadratin gitu. Jadi diakar dan dikuadratkan. Terus ini dikuadratin deh pakai cara kuadrat. Kalau lupa takut kurang teliti, pakai cara dijabarin dulu, kemudian dihitung menggunakan metode pelangi gitu ya, boleh. Nah, ini caranya gitu. Kalau misalnya mau langsung, boleh juga. Itu kalau yang bentuknya belum akar dikurang akar gitu. Dan tadi syarat ini harus udah dikurung. Kalau belum dikurung gimana? Ya bikin dia supaya dikurung. Misal min 2x min 3 gitu ya. Nah, berarti kita mau min kan tanda operasinya min. Nah, ini minnya dikeluarin, ini ada 2 suku kan, min 2x dan min 3. Kalau minnya udah dikeluarin berarti min 2x-nya jadi 2x saja, min 3-nya jadi plus 3. Gitu. Kalau min 2x plus 3, kita mau ngeluarin min, berarti ini jadi ini ada 2 suku, min 2x dan plus 3. Min 2x minnya dikeluarin jadi 2x, plus 3 minnya dikeluarin jadi min 3 gitu. Kalau ini kita kalikan, hasilnya jadi kembali lagi seperti ini.
Oke, baru deh setelah udah bentuknya kayak gini, setelah bentuknya sudah minus dikurung gitu ya, udah dalam kurung gitu, baru kita akarkan dan dikuadratkan. Diakarin lalu dikuadrat yang dalam, diakarin dikuadrat yang dalam gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah turunan trigonometri atau derivatif. Nah, turunan trigonometri ini langsung ada rumusnya gitu ya. Untuk penjabarannya kita sudah pernah bahas di kelas, tapi untuk rumus-rumusnya ini kalian bisa ingat ini ya. Yang pertama, turunannya adalah, kalau turunan sin itu adalah cos x. Turunan cos x itu adalah min sin x gitu ya. Turunan sin cos, turunan cos min sin, jangan lupa. Lalu turunan tan x itu adalah secant kuadrat. Kalau lupa gimana? Kalau lupa turunan tan gimana? Kalau lupa turunan tan, kita akan gunakan turunan bentuk yang mana? Yang ini. Kita akan gunakan yang metode ini. Nah, tan itu kan apa? Sin per cos. Sin x per cos x, ya kan? Jadi, kita udah tahu turunan sin cos, turunan cos min sin. Berarti turunan tan gimana? Kita akan turunin turunkan dia menggunakan metode pembagian. Pakainya ini ya. U per V. Turunannya itu adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Kayak gitu. Nanti kalau udah kita jabarin dapat hasilnya adalah secant kuadrat. Kayak gitu. Kemudian kalau turunan kotangen itu adalah min kosekant kuadrat. Turunan kosekan itu apa? 1 per sin. Ya, turunan 1 per sin adalah min kosekan x kotangen x. Kalau sekan itu adalah 1 per cos gitu ya, cos x. Turunannya itu adalah sekan x dikali tan x. Nah, ini boleh kalian ingat-ingat. Kalau lupa, kalau dasarnya gitu ya, kalian cukup ingat-ingat ini dan metode-metode turunan di kelas 11 gitu ya. Dan yang selanjutnya itu adalah turunan rantai. Turunan rantai itu adalah kalau dia nggak sesederhana sin x cos x gitu ya. Kalau misalnya sinnya kuadrat, misal nih sinnya kuadrat, sinnya bentuk pangkat gitu. Kemudian sudutnya nggak cuma sekedar x doang, tapi misal 3x plus 2 atau x kuadrat plus 3 gitu sudutnya. Nah, itu kita akan gunakan metode rantai ya. Metode rantai itu gimana? Metode rantai itu adalah kita nuruninnya berkali-kali ya. Kita nuruninnya beberapa kali, nggak cuma sekali. Yang kita turunin itu dari yang terluar dulu. Gitu ya. Yang kita turunin dari yang terluar terlebih dahulu. Nah, kalau bentuknya hanya ini sin gx berarti turunan terluarnya kita turunin dulu sin. Turunan sin itu kan cos ya. Berarti cos gx sudutnya selalu sama ya. Trigonometri yang dihasilkan sudutnya selalu sama, nggak pernah berubah. Lalu dikali lagi dengan turunan dari yang dalam. Turunan dari yang si sudutnya itu. Kalau di situ sudutnya gx ya berarti dikali dengan turunan gx. Begitu juga kalau cos. Cos gx. Yang pertama berarti kita turunin dulu cosnya. Turunan cos itu adalah min sin. Sudutnya sama gitu ya. Lalu dikali dengan turunannya si sudut. Gitu. Itu untuk bentuk yang sin gx, cos gx. Lalu kalau dia sinnya atau cosnya pangkat polinom gitu ya, pangkat sekian, pangkat n, maka ini jadi kita akan melakukan 3 kali penurunan gitu ya. Jadi misal yang ketiga dulu, bentuk sin pangkat n dari gx itu kita sama saja menulisnya seperti ini. Sin gx dipangkatkan sin gx kurungnya 2 kali ya. Sin gx dipangkatkan n. Nah, siku aja. Jadi di sini rantainya ada berapa? Ada 3 rantai gitu ya. Pertama kita mau menurunkan pangkat, lalu kita menurunkan trigonometrinya, selanjutnya kita menurunkan sudutnya. 3 kali ya. Kalau yang tadi nomor 1 dan 2 kita hanya menurunkan 2 kali. Pertama kita turunkan trigonometrinya, lalu kita turunkan sudutnya. Seperti itu. Ya.
Berarti pertama tadi kita turunkan apa? Pangkatnya yang di luar ya. Jadi kalau misalnya pangkatnya ada di antara trigonometri dan sudutnya, itu maksudnya sama saja seperti ini ya. Sama saja seperti ini. Sama saja seperti pangkat di luar. Nah, cuman kalau untuk penulisan trigonometri ya seperti itu nulisnya gitu ya. Nah, berarti pertama kita turunin apa? N-nya dulu gitu kan. Di sini ada macam-macam. Boleh nih kita misalin. Kita misalkan dulu, misal GX-nya U. Kalau kita misalkan GX-nya itu adalah U, kemudian sin, berarti ini jadi sin GX, berarti jadi sin U ya. Sin U-nya itu misal adalah V, kemudian sin U-nya itu adalah V, berarti sin GX ini di sini sin GX pangkat N. Sin GX. Nah, berarti ini jadi UVW gitu ya. Sin GX pangkat N-nya itu adalah W misal. Nah, berarti ini persamaannya menjadi W pangkat N gitu. Nah, W pangkat N diturunin apa? N dikali W dikali W aksen gitu kan ya. Nah, W aksen diturunin apa? Diturunin sinnya, apa namanya, turunan dari sin dikali dengan turunan dari GX gitu. Jadi N dikali W dikali W aksen dikali W aksen itu adalah turunan dari ini adalah ya turunan V gitu kan ya. V aksen lalu dikali dengan si sudutnya G aksen kayak gitu. Nah, itu untuk penulisan apa? Kita nulis misal permisalan gitu ya. Kalau misalnya mau langsung gimana? Ya boleh kalau misalnya langsung. Berarti sin GX pangkat N. Nah, pertama kita turunin pangkatnya dulu. N dikali. Ini masih kita tulis dengan hal yang sama. N dikali sin GX gitu. Lalu kita kali dengan turunannya sin. Ini ya. 1 2 3. Oke. Pertama N, turunan yang N-nya dulu, N sin GX, lalu turunannya sin cos. Sudutnya apa? Cos. Sudutnya apa? Masih sama, GX. Gitu ya. Lalu dikali lagi, yang ketiga turunannya adalah turunan si sudut. G aksen X. Seperti itu. Ya. Jadi, ini diturunin N-1 ya. Jadi hasilnya adalah N dikali sin N pangkat min 1, karena udah turunan ya, misal tadinya pangkat 5, jadi 5 kurang 1, 4 gitu ya. Ini sudutnya sama, lalu dikali dengan turunannya si GX, lalu dikali dengan turunannya si sudut. Kayak gitu. Turunan pertama kita turunin pangkatnya, dikali dengan si masih sin gitu ya, pangkatnya berkurang karena udah diturunin, dikali dengan turunannya si trigonometri, lalu dikali dengan turunannya si sudut. Kayak gitu. Memang agak panjang, tapi sebenarnya ini sederhana kok. Kita hanya menggunakan rumus komposisi yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, bentuk seperti ini kalian insya Allah bisa ingat gitu ya, bisa paham kalau misalnya sering berlatih. Jadi nanti setelahnya ada exercise kita akan kerjakan ya. Oke, lanjut. Begitu juga kalau misalnya dia cos gitu ya, yang belum selesai. Kalau misalnya dia sebentar. Begitu juga kalau dia cos. Sini kan kalau sin bedanya apa? Bedanya turunannya, hasil turunannya ya. Kalau dia di sini sin, turunannya jadi cos. Kalau dia cos ya berarti turunannya jadi min sin gitu. Ini tetap sama cos. Ya, jadi apa dulu tadi yang diturunin? N-nya
Jadi N cos N-1 GX lalu dikali dengan turunannya si trigonometri lalu dikali dengan turunannya si sudut 3 kali ya. Turunan pertama hasilnya adalah ini N dikali cos, masih sama ya, cos N-1 GX lalu dikali dengan turunannya sudut lalu dikali dengan turunannya yang tadi dikali dengan turunannya trigonometri lalu dikali dengan turunannya sudut gitu ya. Apa yang dilakukan? Pertama turunan pangkat ya, turunan pangkatnya 1 nih. Jadi N cos N-1 GX dikali dengan turunannya trigonometri, cos jadi min sin, dikali dengan turunannya sudut. Seperti itu. Ya. Nah, itu harus kalian ingat sesederhana itu, jangan dibikin ribet ya. Dibikin simpel saja. 3 kali menurunkan. Oke, kalau misalnya ada pangkat n-nya. Kalau nggak ada pangkat n-nya, ya udah tinggal bagian ujungnya aja gitu ya. Tinggal sih turunan trigonometri dikali dengan turunan sudut. Tinggal itu aja. Itu turunannya apa? Turunan sin cos, turunan cos min sin. Turunan yang lain ini bisa kalian ingat-ingat sendiri. Oke, kemudian untuk bentuk perkalian atau pembagian ya, U atau V. Itu kalian bisa ingat yang ini. Nah, ya, yang 8 yang 7 dan 9 gitu ya. Kalau misalnya perkalian, turunan perkalian ya, misal ada 2 fungsi gitu kan. U kali V berarti ada 2 ya, berarti dia U aksen dikali V aksen. U aksen dikali V. Ini perkalian. U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Kalau dia pembagian U per V sama dengan U aksen V, sama seperti yang atas, U aksen V dikurang V aksen U, turunannya sama ya, per V kuadrat. Nah, kalau misalnya U kali V turunannya menjadi seperti ini, kalau U per V turunannya menjadi seperti ini ya. Jadi dia tidak sesederhana hanya nurunin U aksen dan V aksen aja gitu, enggak ya. Tapi kalian harus perhatikan bentuknya polanya seperti ini. U aksen V ditambah V aksen U. Kalau yang pembagian U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, ini bentuknya kalau dalam turunan trigonometri kalau apa? Kalau misalnya dia ada 2 suku, misal X cos X. Nah, ini X itu kita misalkan U, cos X-nya nanti kita misalkan V. Kayak gitu. Jadi nanti ini kita turuninnya dalam bentuk ini U kali V. Kalau misalnya dia X per cos X. Nah, berarti U-nya itu adalah X, V-nya itu adalah si cos X. Berarti kita turunin pakai yang U per V. Lalu selanjutnya adalah aplikasi trigonometri ya. Aplikasi turunan trigonometri. Yaitu aplikasi turunan itu ada sederhananya itu ada 4 ya. Pertama kita bisa cari garis singgung, fungsi naik, fungsi turun, stasioner, dan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital itu adalah kita menyelesaikan limit menggunakan turunan gitu. Ini paling sederhana. Jadi kalau misalnya ada bentuk limit pembagian seperti ini, limit pembagian ya fx per gx yang hasilnya ketika disubstitusi hasilnya bentuk tak tentu 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, maka kita bisa turunkan fungsi atas dan fungsi bawahnya kayak gitu, masing-masing diturunkan, baru selanjutnya diselesaikan kembali, bisa disubstitusi gitu atau langsung dijawab, langsung ada hasil gitu, tergantung nanti hasil turunannya. Itu tentang L'Hopital. Nah, selanjutnya adalah garis singgung ya. Jadi kalau misalnya diketahui suatu kurva ya, karena kita di sini trigonometri ya, berarti nanti kurvanya kurva trigonometri ya. Kalian harus ingat kurva dasar trigonometri. Kalau yang sin itu dia seperti ini gitu ya. Ini 0. Ini dari periodenya 0 sampai 360. Kemudian kalau yang cos tuh seperti ini ya, 0 sampai 360. Kalau yang tan tuh seperti ini. Nah, ini 0 sampai 360. Segini 180. Ini 180, ini 360. Nah, kalian ingat dasar-dasarnya aja. Ini asymptot. 90 dan 270.
Nah, itu kalian apa ya? Ingat-ingat aja ya, secara garis besar bentuk grafik sin, bentuk grafik cos, dan bentuk grafik tan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya udah diketahui bentuk grafiknya, maka setiap grafik itu kan ada garis singgung ya. Kalau misalnya sebelumnya udah pernah kita bahas tentang itu ya, bagaimana mendapatkannya. Jadi sederhananya kita bisa tulis gradiennya itu adalah turunan dari si fungsi ini di suatu titik gitu ya. Nih, misal dia sin x. Nah, misal dia sin x. Terus yang ditanya adalah gradien di x-nya berapa? Sekian. 30 derajat misal. Oke, 30 derajat di sini. Berarti titiknya di sini kan? Nah, di sini nih. Maka kita ditanya ini garis singgungnya nih. Ini gradiennya berapa nih? Kemiringannya berapa nih? Kayak gitu ya. Nah, untuk trigonometri x-nya ya, ini sumbu x-nya itu berupa sudut ya, 0 derajat. Ini ada 180 derajat di sini, 360 derajat gitu. Dan untuk y-nya itu baru angka. Nah, untuk nilai sin dan nilai cos, itu nilai maksimalnya ada di angka 1 ya. Untuk sin x, nilai maksimalnya itu ada di angka 1. Ini maksimal. Ya, nih 1 nih di sini. Dia nggak mungkin melewati itu. Minimalnya ada di min 1. Dia nggak mungkin melewati dari min 1 itu gitu ya. Maksimalnya di 1, minimal di min 1. Begitupun dengan tan gitu. Nah, kecuali kalau misalnya di sini 2 sin x gitu. Misalnya di sini 2 sin x. Berarti maksimalnya ada di sin x-nya sendiri, maksimalnya adalah 1. Berarti 1 kali 2, maksimalnya berubah jadi 2 gitu ya. Ini kalau nggak salah pernah dibahas gimana ya? Kelas 11 mungkin. Nah, itu tadi tentang gradien garis singgung. Jadi kita bisa turunin, dan ketika kita substitusi hasilnya, ya tadi garis singgung di sini ini karena 30 derajat ya. Nah, maka ketika kita turunkan, lalu kita substitusi 30 derajat, nanti di situ ada dapat nilai, itulah nilai gradiennya. Nah, gradien itu berhubungan dengan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang sudah diketahui gradien dan titik singgungnya, maka persamaannya itu adalah ini ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X1-nya apa? X1-nya itu tadi adalah X yang kita substitusi ke gradien. Y1-nya itu apa? Y1-nya ya Y ketika si X-nya sekian, kayak gitu. Jadi misal di sini 30 derajat, berarti Y-nya berapa? Kalau Y-nya belum diketahui ya kita cari dulu. Maka Y1-nya itu adalah F dari 30 derajat. Gitu ya, nanti kita akan belajar contohnya. Lalu fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu adalah kalau daerahnya positif ya, turunannya dia hasilnya positif. Gitu. Itu berlaku pada interval yang daerahnya positif. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ya diturunin dulu gitu ya. Ini sama nih, turunan dan turunan gitu. Kemudian kalau fungsi naik dia daerah positif, kalau fungsi turun daerahnya negatif. Lalu stasioner itu ketika dia tidak naik tidak turun gitu ya, itu dinamakan stasioner. Nah, stasioner itu bisa berupa titik belok, titik maksimum atau minimum. Maksimum, minimum, atau belok. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah turunan dua kalinya. Tapi sebenarnya nggak perlu dicari turunan kedua, itu juga bisa. Kita bisa cek dari fungsi naik dan fungsi turunnya. Kalau dia misal ya, misal kita ketahui dia min, lalu ini ada batasnya min 2 gitu. Min 2 cos trigonometri misal min 20 derajat gitu. Terus di sini ada 30 derajat misal. Terus daerahnya di sini min lalu plus lalu min gitu. Misal doang. Nah, berarti kan ini kalau positif itu kan berarti dia lagi naik. Min itu dia lagi turun, positif itu dia lagi naik. Nah, kondisi ketika dia naik lalu turun ini namanya maksimal. Kondisi ketika dia turun lalu naik ini namanya minimal.
Kondisi dia naik lalu naik, nah ini namanya belok. Atau turun lalu turun, nah ini namanya belok, gitu ya. Nah, pas banget di titiknya, ini nggak lagi naik, nggak lagi turun, tapi dia lagi stasioner, lagi diem, statis gitu ya. Nah, itulah titik stasionernya. Kalau yang ditanya titik, berarti kita butuh X sama Y gitu ya. Nah, ini X-nya, Y-nya itu adalah nilainya, nilai stasionernya. Nilainya itu apa? Nilainya itu adalah si titik tersebut, X-nya ya, kita substitusi ke fungsi awalnya. Nah, nilainya itu adalah titik tersebut, titik maksimal atau minimal atau belok, kita substitusi ke fungsi awal. Itu adalah nilai. Jangan kebalik, kita substitusi ke hasil turunannya, beda gitu ya. Oke. Itu penjelasan tentang limit dan turunan. Lalu selanjutnya ada exercise. Silahkan selesaikan exercise-nya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.